Bung Akas mungkin ya. Lanjut Bung Akas kah? Bung Akas? Iya, halo. Standby kah? Jalan jaringan. Hah? Standby kah? Soalnya Jaringan nggak ada. Oh, hilang dia. Sebentar ya, saya cari dulu. Oke. Aku kalau nggak ada speaker biar aku yang jelasin. Siap. Terima kasih. Bentar ya. Anjungan Serang Selatan. Tuh, keluar lagi tuh. Bung Ridwan, Lagi. saya centang 1. Bung Ridwan, saya centang 1 monitor. Terima kasih. Laptopku. Cek 1, 2. Ya, bagus saja. Connect. Nah, itu sudah ada. Sambil aku siapkan juga ya, siapa tahu masih gangguan. Anu mana dia. Masih fact nanti. Apa itu kurang tuh ilmu nih Excel gitu. Kamu apa? Nanti. Mana ini? Ayo kita pulang dulu. Ubah dengan Susan Tes, halo. Oke. Iya, ini lagi. Wah, sudah lama enggak dipakainya. Tabung. Pematikan satu. Ya, sudah ya, sudah masuk. Ya, kedengaran? Halo? Oke. Kita lanjut saja lah. Kita share screen aja. Buka. Tuh dulu ya. Nyala bro. Nah, baru gagal hidup. Nah. Si mati anu no. Tema belambas nih. Do nih si mati anu no, komputer no. Untuk koneksi nih.
Mati nih. Rilis tersebut bisa dilihat pada catatan rilis yang kita sudah sediakan. Ada di sebelah kanan di sini ya. Yang pertama yang penambahannya itu penambahan tools full screen. Sepertinya di versi yang akan datang kita ada tambahan fitur yang sederhana sebenarnya, hanya untuk menambahkan tombol full screen ini aja. Yang ada di bagian peta wilayah sama titik wilayah. Itu ditambahkan semua tombol full screen. Dan itu ada beberapa di catatan rilis. Saya lihatkan, saya rangkum aja untuk itu. Terkait fitur itu ada beberapa tempat yang terkait wilayah ya. Di identitas desa, ada di bagian wilayah administratif, ada di bagian lapak, di lapak, yang intinya itu ada penambahan tombol full screen ini pada modul yang menggunakan peta. Itu yang pertama. Oke ya, yang pertama itu. Kemudian yang kedua, penambahan fungsi untuk menyalin grup akses yang sudah ada. Contohnya kita bisa lihat pada pengaturan pengguna di bagian grup. Nah, ini kita bisa salin. Jadi tidak bisa sekarang kita bisa salin, misalnya kita mau salin kontributor, hak aksesnya apa aja. Ini tinggal kita klik salin, tinggal tulis nama grup yang baru. Saya salin kontributor. Nah, hak aksesnya itu otomatis terisi dengan yang kita salin tadi. Tinggal kita simpan aja. Nah, itu langsung jadi sama dengan hak akses yang kita salin tadi. Oke ya. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga, penambahan tampilan editor tendensi seperti Microsoft Word. Ya, untuk bagian ini kita bisa lihat di bagian yang menggunakan editor tendensi ada beberapa. Yang pertama ada di pengaturan. Nah, ini kita sudah bisa lihat di sini. Tapi ini kan kalau header itu dia kecil. Kalau kita mau lihat fullnya, bisa dilihat di tambah surat atau ubah surat. Nah, di bagian template ini kita bisa lihat lebih jelas. Ini hanya perubahan tampilan ya, dimiripin dengan Microsoft Word aja ya. Selain itu tidak ada. Ini hanya tampilannya aja dalam bentuk kertas. Untuk fungsi yang lain itu ada di susulan PR yang akan datang. Seperti bisa memotong ke halaman baru ada di fungsi yang akan datang. Jadi yang poin 3 ini hanya untuk menyesuaikan aja tampilannya seperti Microsoft Word. Kemudian yang keempat, penambahan tools alignment middle sama bottom. Sama halnya di Microsoft Word itu ada, misalnya ada sebuah tabel. Ya, misalnya ada sebuah tabel seperti ini. Ini kita mau naikkan, itu sebenarnya bisa dilakukan di bagian sini ya, tapi ini agak jauh. Nah, di sini ada vertical edge. Tapi kalau mau langsung, kita bisa klik di bagian mana? Ada di bagian sini. Mana sih? Ya, ada di bagian format. Ini bisa dipilih langsung di sini juga. Jadi tergantung mau pakai yang mana. Bisa di sini yang agak jauh. Di sini ya, kelihatan ya. Terus bisa di selanjutnya itu
penambahan pengaturan surat TNI untuk pilihan misalnya yang ini aja. Bagian form isian. Nah, di sini kita tambahkan penambahan. Jadi di sini ada tambahan, di sini bisa lebih dari satu. Ini ya. Jadi kita bisa sekarang pilih penduduk luar desa, penduduk luar desa yang lebih lengkap atau yang lainnya. Ini tergantung nanti yang dua ini kita bisa atur sendiri. Untuk yang lainnya, yang pilihan ini kita bisa atur di bagian pengaturan. Misalnya di penduduk luarnya isiannya hanya nama dan KTP aja. Ini bisa dihilangkan, bisa ditambah. Adapun yang default yang kita sediakan tuh ya nama dan KTP untuk memfasilitasi versi yang lama. Kemudian nama KTP, tempat lahir, dan sampai warga negaranya ini lebih lengkap. Ini untuk penggunaan di surat nikah, jadi kita sediakan default juga. Jadi nanti kita bisa tambahkan sendiri di bagian ini. Model penduduk luarnya seperti apa? Apakah semua atau sebagian aja? Ya. Selanjutnya di bagian penambahan kode isian operasi aritmatika dan terbilang. Untuk fungsi ini sebenarnya belum terlalu lengkap ya. Hanya untuk menampilkan tampilan aja, tapi secara fungsi belum bisa digunakan. Jadi nantinya di dalam rancangan aplikasinya itu ada namanya kode isian aritmatika untuk melakukan penjumlahan. Misalnya ada penghasilan orang tua, misalnya ayah dan ibu, nanti kita bisa totalkan penghasilan keduanya. Tapi ini masih dalam bentuk rancangan, yang kita sediakan dulu kode isiannya aja. Selanjutnya, penambahan pengaturan TNCE untuk kolom kode isian. Oke, di bagian bawah ini ya, kode isian, kita ada dua penambahan. Yang pertama itu label, yang label ini. Kedua itu ada kolom. Ini kita bisa atur untuk penggunaan pada tampilan saat kita cetak. Contohnya yang lebih yang kemarin kita buat itu surat. Nah, kita bisa atur ukuran kolomnya yang digunakan. Apakah modelnya seperti ini? Kalau ini 12, kolomnya 12, kita bisa atur kolomnya 12. Ini ada ukurannya 1 sampai 12. Nah, ketika kita mau buat dia satu baris, contohnya seperti ini, tinggal kita pada bagian label ini, kita buat sama, dia akan menjadi satu baris. Kita lihat di surat apa ini. Surat atas. Ya. Jadi misalnya kita mau buat satu baris. Jadi misalnya kolom 1 dan kolom 2 itu kita menggunakan label yang sama. Hingga saja di bagian kolomnya ini. Nah, kolomnya ini, yang bagian label ini kita samakan. Jadi dia akan menjadi satu baris yang sama. Terus yang di sini ada pengaturan kolomnya. Tinggal kita atur, misalnya 16, ini 6, dan ini 6. Hasilnya bagaimana, kita tinggal preview aja. Loading.
Ini kehitung 6, ini ada 6. Kelebihan. Itu tidak, kalau tidak salah itu. Artinya kita bisa pakai 3 biar Labelnya double K. Oh ya. Oh, double ya. Bentar. Aku lihat. Kolom. Siapa? Oke, nanti hasilnya kayak gini ya. Kita tinggal atur aja kolomnya yang akan digunakan semenarik mungkin. Oke ya, selanjutnya ke fitur selanjutnya. Sudah sampai mana tadi ya? Oh, oke. Fitur yang selanjutnya itu ada namanya unggah font. Jadi misalnya ada font tertentu yang kita mau gunakan, kita bisa unggah di sini. Nanti akan masuk ke dalam database dan kita bisa pilih di penambahan yang baru itu ada di bagian bawah sini ya. Dan itu bisa tampil di pas kita edit. Yang sini pas. Ini kita bisa sesuaikan font yang sudah kita upload tadi. Mungkin ada yang sudah coba. Mana sih font? Di sini akan tampil. Ada berapa? Nah, ini kita bisa preview. Dan begitu pun nanti pas cetak akan tampil sesuai yang font kita upload. Itu untuk pengaturan font ya. Ini font. Kemudian di poin 10 itu sebelumnya di bagian sekian ini kita tidak bisa ubah judul ya, judul. Sekarang kita sudah bisa sesuaikan sendiri judulnya apa. Tergantung misalnya surat kematian, jadi kita tulisnya keterangan apa ya, yang meninggal kalau tidak salah. Kemudian kalau misalnya surat biasa itu keterangan pemohon. Yang ini yang akan tampil di bagian sini. Saya jelaskan bagian-bagiannya. Untuk yang judul akan tampil di bagian ini aja, di bagian pengaturan aja. Sedangkan label bagian akan tampil pada bagian sininya. Judul masing-masing kategori. Kemudian prefixnya itu akan tampil saat kita buat template-nya. Misalnya di sini ya. Ini adalah yang tadi judul beserta prefixnya itu pas codation-nya ini. Ya, itu yang gunanya untuk prefix. Agar prefix itu nggak terlalu panjang, nggak mengikuti judul. Jadi misalnya judulnya panjang, tapi prefixnya bisa kita singkat. Karena kalau agak panjang di template surat itu akan full juga. Jadi kita buatkan prefix yang bisa diubah sendiri sama pengguna untuk bisa disesuaikan sendiri juga. Selanjutnya, masih pada bagian form. Selain kita bisa menambahkan, kita juga bisa ubah susunan judulnya ya. Nah, jika kita ubah di bagian sini susunannya, pada saat kita cetak surat, susunan ini akan berpindah juga sesuai dengan yang kita atur di bagian pengaturan template-nya. Ini tadi yang 12 sudah saya jelaskan. Penambahan ini juga sudah. Penambahan fungsi. Ya. Oke, saya jelaskan untuk bagian ini. Untuk data orang tua, modelnya, data orang tua yang pertama dicek itu apakah dia berada dalam satu keluarga. Dia akan dicek, pertama adalah anak. Dia akan mengecek dulu apakah
ayahnya itu kepala keluarga atau ibunya istri, maka dicek dulu untuk data orang tuanya. Ketika dia tidak tergabung dalam sebuah keluarga, di bagian penduduk itu kan ada namanya data, ini ada di bagian sini. Jika dia mengisi NIK dan pas dicari NIK tersebut ada dalam database, dia akan mengambil data tersebut kalau sesuai ya. Nah, jika dicari NIK-nya tidak ada, terus ada nama ayah, nah data ini yang diambil. Ya, itu fungsi yang kita tambahkan di bagian 14. Kemudian 15 tambah 1. Penambahan data suplemen. Ya, sama dengan di program bantuan itu ada namanya penambahan satu data atau beberapa data. Kalau satu data ya seperti sebelumnya. Sedangkan untuk tambah beberapa warga ini, ketika kita simpan, dia akan berada di halaman yang sama. Dan misalnya saya tambahkan, nah ini akan tetap di halaman yang sama. Jadi kita tidak perlu melakukan banyak langkah untuk berada di form yang sama. Dan fungsinya itu sudah pernah ada di program bantuan. Itu cukup kita duplikasi saja di modul yang lain yang membutuhkan. Itu untuk poin 15 ya. Kemudian 16, penambahan informasi link website. Ini hanya penambahan template ya. Di bagian pengaturan sebelumnya tuh belum ada. Ya, sekarang kita bisa tambahkan seperti ini, website. Ya, jadi ketika dia dikirim, ini akan berubah menjadi alamat website yang sedang digunakan. Hanya itu aja. Kemudian poin 19 sampai poin besar itu terkait dengan aplikasi yang sedang kita kembangkan, yakni mobile admin. Mungkin nanti Mas Vicky bisa jelaskan lebih detailnya untuk aplikasi Android tersebut. Jadi saya langkai dulu untuk sementara. Untuk poin 22, penambahan kondisi hubungan antar form. Jadi pada bagian pengaturan surat ada lagi fungsi yang kita tambahkan yang lebih detail. Misalkan Podesian itu tampil ketika ada interaksi dengan form yang lain. Contohnya yang kemarin kita buat nikah, loading ya. Loading sekarang. Bentar. Nah, ya. Masih jelas aja suaraku ya? Oke, Ya, contohnya Jelas. di bagian surat nikah kan ada seperti inputan ini di surat nikah. Ada pilihan status kawin. Nah, ini kan belum, di bawahnya ini harusnya ada pilihan nanti, inputan lain setelah kita klik pilihan yang ada. Misalnya kita pilih jejaka, ini kan tidak ada pilihan. Nah, akan tampil sebuah
field baru ketika kita klik beristri. Nah, ini akan ada inputan baru karena terkait dengan pilihan sebelumnya. Itulah fungsi dari kaitkan ini, kaitkan isian antar form. Jadi ini kita bisa sesuaikan sendiri. Dan begitu dengan lampiran juga sama. Jadi akan ada kondisi di mana data tersebut tidak akan tampil jika tidak saling berkaitan. Oke, selanjutnya penambahan pengaturan kode isian untuk inputan non-warga. Ya, ini sudah saya jelaskan tadi. Misalkan tadi kita ada inputan non-warga, kalau standarnya seperti ini ya, penduduk luar desa lengkap. Misalnya ada model lain, misalnya dia hanya ada nick, nama, tempat tanggal lahir aja, kita bisa buatkan sendiri isiannya. Seperti yang tadi, masuk di pengaturan, kemudian pilih penduduk luar desa. Nah, pada bagian ini ada form penduduk luar, kita bisa klik, kita tuliskan sendiri labelnya apa, terus kode isiannya apa aja. Nanti akan tampil di bawah sini. Pada pengaturan surat, dia akan bisa kita pilih lagi sini. Jadi ini sifatnya dinamis. Kita bisa tentukan sendiri penduduk luar desa yang mau ditampilkan pada tampilan yang ini nantinya. Nah, kalau default yang lengkap itu ada nama lengkap, tempat tanggal lahir, agama, pekerjaan, warga negara, sama tempat tinggal. Ini yang isian lengkapnya. Oke. Selanjutnya ada penambahan lain di bagian pengaturan sesuai permintaan di isu. Kita bisa melakukan pengaturan format tanggal pada surat sesuai dengan aturan kita. Misalnya kita mau gunakan angka semua, kita tinggal baca aturannya sini. Kalau angka semua berarti DJ sama DJY. Kalau yang standarnya kita gunakan seperti ini. Dia tanggal, kemudian bulan, kemudian tahun. Ini standar yang kita gunakan. Kalau mau lebih lengkapnya bisa dilihat informasi yang ada di sini. Kita sediakan. Oke, selanjutnya pada pengaturan surat yang sebelumnya, jika kita melakukan impor sebuah surat, kita akan menerima secara utuh. Kita tidak bisa memilih surat mana aja yang akan diimpor. Yang versi sekarang kita akan diarahkan untuk memilih terlebih dahulu surat mana aja yang akan diimpor. Sebentar, kan. Kita coba impor, ekspor dulu ya. Ya ini lah. Oh, kok nggak bisa? Bentar ya. Mana kemarin? Sepertinya ada yang salah. Coba diekspor. Lag.
Coba ekspor dulu ya. Ini yang baru, kemudian import. Oh, kayaknya ada masalah, Mas. Itu masalahnya sama dengan preview yang versi 2 berapa itu saya lupa, Mas. Sepertinya di di server itu trouble-nya. Oh, servernya. Iya, di apa itu namanya? Sampah TMP. Oh, Oh ya. Ya. Aku coba di lokal aja dulu untuk memperlihatkan aja. Itu kalau satu server ada 2 web, kemudian ada satu bisa. Nanti misalkan di web pertama bisa, di web kedua pasti akan terjadi seperti itu. Oh iya. Kita coba di lokal aja. Contohnya seperti ini. Loh, tidak bisa. Saya tidak tampil. Masih di The Premium lah. Import. Ya, sambil saya jelaskan, setelah kita lakukan import itu yang tampil itu tidak langsung proses. Jadi akan ada sebuah tampilan lain untuk memilih surat mana aja yang akan diimport. Belum kelihatan, Mas. Oh. Bentar, saya matikan. Search screen. Kalau ini kelihatan? Oke, udah kelihatan. Oke, nah ini ya, akan ada pilihan surat mana yang akan dilakukan impor. Kebetulan ini yang saya ekspor tadi cuma satu, jadi hanya ada satu pilihan aja. Jadi misalnya di bagian file yang diekspor itu banyak surat, kita akan diarahkan dulu untuk memilih surat apa aja yang akan diekspor. Jadi tidak seperti sebelumnya langsung ekspor semua. Jadi ada dulu pilihan untuk surat-surat mana yang akan diekspor. Oh, sebentar ya. Oke, selanjutnya yang kelihatan apa ini? Sama. Juga ya. Oke, kita lanjut untuk poin ke-27. Nah, di bagian poin 27 kita ada sediakan namanya restore surat bawaan sistem. Nah, seperti yang kita ketahui, di surat bawaan sistem itu ada perubahan template untuk surat nikah. Nah, sedangkan template yang ada sebelumnya itu belum support isian yang jadi kita ada perubahan template. Adapun untuk data desa yang sudah disesuaikan, kita tidak akan mengubah secara paksa lewat migrasi. Jadi kita sediakan sebuah tools untuk melakukan itu aja untuk fungsi fitur yang kita tambahkan untuk poin 28. Untuk poin 29, penambahan tombol hapus pada permohonan surat. Ya, kita bisa lihat fungsi itu di permohonan surat yang dikirimkan oleh pengguna. Di sini akan tampil, nggak ada ya datanya. Ya, saya jelaskan aja. Di bagian sini akan ada tombol hapus. Tapi
tombol tersebut hanya akan tampil jika status suratnya itu dibatalkan saja. Jadi tidak semua, misalnya suratnya sedang diproses terus dihapus, tidak bisa. Hanya untuk surat yang dibatalkan saja. Batasannya itu untuk poin 29. Oke, kita berlanjut perbaikan bug. Mungkin singkatnya aja. Kalau bug ini ya semua laporan ini dirangkum dari laporan pengguna. Ya. Jadi Yang mungkin singkatnya, kalau ada bug bisa dilaporkan kembali. Ya, kalau misalnya sudah masuk ke database, itu tidak ada lagi pemanggilan config dari config desa itu. Jadi sudah dihapus. Walaupun desanya hapus enggak masalah karena sudah ada di database. Nanti bisa dicek lagi seperti masih bermasalah. Ya, masih belum bisa berjalan sebagaimana mestinya terima email. Oh, belum bisa. Nanti coba di paste lagi ya. Aku cek lagi nanti malam. Untuk bug itu kan kita sudah rilis ya setiap minggu. Jadi mungkin kalau misalkan nanti ada temuan baru dari pengguna bisa kasih tahu. Dan kalau memang ada temuan bug sebelum rilis ini juga mungkin bisa disampaikan agar kita bisa cross check terlebih dahulu. Kalau memang itu urgent, kita akan perbaikin. Lalu untuk fitur-fitur tadi yang seperti Mas Aka sudah jelaskan, itu tadi sudah dipaparkan secara detail bahwasannya fitur-fitur yang akan dirilis itu full kebanyakan bahkan penyempurnaan tim MCA. Jadi kita juga ada pelatihan khusus untuk tim MCA. Nanti mungkin kalau misalkan dari yang ada di sini ingin ikut bisa temukan informasinya. Dan kita akan omongin lagi secara detail gitu ya. Untuk panduan tim MCA kita lagi usahakan supaya juga bisa disebarkan supaya teman-teman semua bisa lebih jelas dalam penggunaannya. Tapi untuk sejauh ini apakah informasi tadi sudah jelas atau ada yang masih perlu ditanyakan? Silakan. Ya, Ya, Pak Lukman. iya Mas Akas, Mas Vicky, terima kasih. Terkait mungkin yang jadi bahan untuk dievaluasi yang untuk ekspor impor tadi Mas. Jadi itu permasalahannya sama seperti versi yang 2305 kalau nggak salah, yang enable to create output TMP preview itu lah. Sehingga kan mungkin perlu ketika upload jalannya merename secara acak, kemungkinan gitu. Oke. Itu yang dulu kan seperti itu juga ya untuk previewnya surat. Ya mohon maaf Pak Lukman, bisa lanjutkan tadi Zoom kita Google Meet kita habis waktunya. Bulan depan itu diusahakan aja. Saya Mas Vicky, tapi maksudnya sudah tahu permasalahan yang saya sebutkan tadi. Iya. Nah, itu arti hampir sama lah kasusnya dengan yang preview itu di versi 2305 itu ya. Iya. Khusus untuk ekspor impornya. Ya itu aja mungkin tambahannya. Ada lagi satu, Bang Akas. Ya. Terkait dengan penduduk dari luar desa yang belum ada di sana jenis kelamin, Bang. Ini juga penting supaya kita tidak perlu lagi buat buat formnya, jadi sudah otomatis dengan tempat tanggal lahir dan sebagainya. Oke. Jenis kelamin.
Sebentar, saya jelaskan. Itu yang saat ini itu hanya bentuk standar. Nanti kita bisa kembangkan lagi seperti kode istian. Nanti akan ada pilihan untuk menambahkan kode istian apa aja yang kita butuhkan. Siapa tahu di pilihan itu tidak ada, jadi kita bisa tambahkan sendiri Iya, kayak form builder gitu ya. kode istian. Ya Oke, kayak siap. form Nanti apa bisa ya? tentukan sendiri. Iya, iya. Terus yang kedua, Bang, terkait dengan itu Ya. yang untuk menambah lembar kedua di surat ini MC juga masih tidak bisa dia. Oh iya, yang itu masih dalam bentuk TR itu belum kami gabungkan. Mungkin akan masuk ke pertengahan kalau diizinkan Pak Edi ya. Nah, ini kan penyempurnaan tendensi itu harus disegerakan. Harusnya Lanjut, kita Bro. di pertengahan. Oh, berarti masuk juga. Oke, siap Bang, siap. Ya oke, ada lagi? Halo. Ya silakan Pak Ya. Adi Warno. Ya, jadi itu Bung, terkait dengan surat contoh kelahiran atau kematian, itu Ya. ketika telah dibuat, lalu dikirimkan ke kepala desa, Ya. untuk diverifikasi lah, itu datanya lampirannya itu kosong semua, Bung. Oh, lampiran. Apa tadi Ya, surat? lampiran F201, itu untuk kelahiran sama kematian sama. Surat kelahiran sama kematian ya? Ya. Kematian. Itu di versi berapa ya Pak dicobanya? Itu saya coba di versi yang terakhir kemarin, revisi 2 kayaknya. Oh, ketika dia dikirim ke Kades saja ya hilangnya? Ya, ketika dikirim permohonan ke Kades, Kades dibuka itu lampirannya itu kosong semua isinya. Untuk Kalau saksi lalu. Kalau di admin bisa ya Pak? Di admin bisa. Oh, baik Pak. Mungkin semua surat yang berbentuk lampiran mungkin itu Bang Vicky. Oh iya, mungkin yang berkaitan ada lampirannya ya, nanti saya coba. Iya. Semua yang ada lampirannya. Oke. Ada lagi Pak? Ya, siapa tahu ada masukan untuk tendensi ini bisa disampaikan juga. Karena ini kan tujuannya untuk menggantikan FPF nantinya. Jika ada kekurangan bisa disampaikan atau bisa langsung buatkan itu ya. Ya. Mungkin yang perlu mungkin sama-sama kita bisa ngasih ini pandangan terkait untuk surat yang lebih dari 1 lembar. Jadi mungkin kalau yang ada di sini punya referensi ataupun punya masukan, soalnya kita akan terapkan lagi, kita upayakan kira-kira konsep apa yang baik kita terapkan. Jadi mana tahu itu ada masukan dari yang hadir di sini, silakan kalau itu baik kita terapkan, kita akan coba diskusikan dengan tim. Jadi untuk pengaturan kan, misalkan surat itu lebih dari 1 lembar. Saat ini kan itu berada di dalam satu tin NCA. Nah kadang-kadang sekarang kan tampilannya sudah ini ya, sudah ada pembatas, tapi kan masih agak sulit untuk penerapannya ya, masih secara visual aja gitu. Jadi itu juga lagi kita cari cara supaya bisa lebih gampang untuk non-split gitu ya. Gitu sih. Ya, Pak Ariandi silakan. Di pengaturan surat di bagian atas itu ada tombol. Di surat RPF yang lama, jika ada ubahan desa, kita unggah langsung ke template desa template suratnya kan. Nah biasa itu di database itu tidak terbaharui. Nah makanya ada tombol itu untuk menyesuaikan datanya. Fungsinya dulu itu. Dan kalau
sudah dihapus yang RTL, beberapa fungsi yang teraktif akan juga dihapus. Oke. Soalnya waktu di pengaturan surat untuk mengetes nonaktifkan surat RTF, ketika di setia tombol itu masih ada. Saya pikir ada lanjutan untuk ini. Mungkin ada beberapa yang terlewat terkait itu ya. Oke. Terima kasih. Sip, Mas ya. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada lagi, ini cukup 1 jam ya. Alhamdulillah kita udah sosialisasikan apa yang akan kita rilis tadi. Mungkin nanti kita ada pertemuan juga di pertemuan lain ya, untuk pertemuan demo mobile lagi ya, karena mobile itu kita lagi upayakan untuk rilis, tapi saat ini di Play Store masih ada masih ada penolakan atau review ya, jadi masih kita upayakan untuk kita lakukan rilis. Sama ada beberapa juga masih kita lakukan perbaikan dari segi mirroring ya, kayak tulisan-tulisan gitu, sehingga kita masih belum kirim APK-nya ke forum ya atau ke grup ya. Jadi nanti kalau udah benar-benar siap, kita sih usahakan ketika rilis nanti kita akan kirimkan dulu APK-nya sebelum itu tampil di Play Store, sehingga nanti semuanya bisa mencoba dan bisa demo masing-masing ya. Oke, saya rasa itu aja informasi yang bisa kami sampaikan dari divisi pengembangan ya. Mudah-mudahan rilis kita di 2311 ini bisa berjalan dengan lancar, tidak menjadi penyebab-penyebab bug baru yang mengganggu data-data pada desa saat ini. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita sharingkan. Kurang dan lebih mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.